Tuh. Grab handle ini ke dalam. Nah, itu dia ngasih kunci 2 lapis gitu. Tuh, jadi satu ke arah dapur, satu ke arah kita nih yang lagi syuting. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kita syuting di rumah lagi. Karena di video kali ini gue pengen share ke kalian gadget-gadget buat security, buat keamanan rumah yang gue pasang di rumah gue setelah gue renovasi. Ini sebenarnya bisa dibilang yang basic-basic dulu aja sih, bukan yang kayak smart home automation segala macem. Ini gue rasa yang kalian tinggal pasang, setting-setting sebentar, langsung tinggal pakai biar nggak ribet. Dan atau buat kalian yang pengen upgrade yang simple-simple gitu, bisa coba lihat video ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi kalau ngomongin keamanan sendiri, pastinya ngomongin soal CCTV ya biasanya ya, itu udah standar lah. Tapi kalau gua ada beberapa tambahan lain yang bisa dibilang juga pinter dari segi keamanan, yaitu ini dia, si door handle-nya. Yang mana ini sebenarnya brandnya gue kemarin sempat bahas juga di video smart home appliances dari brand Aqara. Ini adalah smart door lock dengan kode A100. Jadi yang bikin gue tertarik banget sama si smart lock Aqara ini adalah satu, yaitu dia bisa dibuka pintunya pakai iPhone, pakai produknya Apple, kayak Apple Watch juga bisa. Jadi kalian tinggal tempelin aja di door lock-nya, dia langsung akan otomatis ngebuka, dan itu pun kalian bisa atur dari aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ini kalian bisa akses namanya Aqara Home sama kayak CCTV-nya kemarin. Cuma yang di versi Smart Door Lock ini awalnya dia menggunakan Bluetooth. Jadi dia di pairing pakai Bluetooth, cuma nanti bisa diakses pakai Wi-Fi menggunakan hub yang nanti mungkin gua akan bahas. Nah, intinya setelah kalian pairing, kalian bisa langsung bikin usernya di user manajemennya, kayak gua sekarang bikin buat gua, bisa bikin kunci buat kunci rumah pakai kunci NFC, sama bisa pakai buat istri gua nih. Istri gua kasih fingerprint bisa, ada password juga bisa. Setelah itu, nah gunanya buat apa? Gunanya buat si locks ini ya. Lock ini adalah historinya nih. Beberapa orang yang keluar masuk rumah itu ada semua di sini. Misalnya gue pakai jempol kiri, dia akan ada, atau gue pakai HomeKit itu juga ada tulisannya. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang keluar masuk lah, kurang lebih lewat history si fingerprintnya ini. Kemudian paling bawah, nah ini ada one time password. Di mana one time password ini itu tuh fungsinya bisa diaktifin setelah kalian gabungin si door lock-nya ke hub dari Wi-Fi Aqara gitu. Jadi Aqara ini ada semacam smart home hub yang mana dia fungsinya itu buat ngonekin si smart home device ini ke Wi-Fi dan juga bisa ngonekin ke aplikasi si Apple HomeKit. Cuma untuk yang door lock ini fungsi utamanya lebih ke si one time password ini. Jadi kalau kalian misalnya ada tamu datang atau ada orang tua datang yang pengen nginep dan nggak terdaftar fingerprintnya, kalian bisa kasih si one time password. Nah, untuk one time passwordnya sendiri memang cuma bisa available sekitar 10 menit ya. Jadi misalnya ada orang yang mungkin bakal keluar masuk, ya mesti dikasih one time password berikutnya. Nah, selain itu juga kalau kalian klik 3 titik di atas ini, dia ada beberapa settingan-settingan lagi ya. Kayak tadi yang gue bilang soal hub untuk bisa terkonek Wi-Fi, itu dia harus dihubungkan di sini nih, paired hub. Nah, di sini gue pakai hub M.M2 dari Aqara. Sebenarnya ini item lama, cuma ada yang orang jual second, jadi gue beli aja. Tapi sebenarnya kalian bisa pairing hub ini ke beberapa kamera. Ada kamera dari Aqara yang juga punya fitur hub untuk Apple HomeKit di dalamnya. Kemarin kamera G2H Pro sama G3 itu ada hubnya. Kemudian di bawah sini kalian bisa setting-setting lagi tambahan, ada away mode. Jadi kalau kalian misalnya di luar, mesti di create automation-nya ini gue belum bikin sejujurnya. Jadi gue nggak terlalu pakai. Cuma ya setting berikutnya di bagian alarm ini. Nah, di sini kita bisa atur nih kalau kalian ada pintu yang nggak dikunci atau pintu yang nggak tertutup, itu bisa ada suara alarmnya. Dan ada delay-nya juga, kurang lebih berapa detik gitu. Kemudian ada settingan untuk volume juga tadi ya, volume alarmnya kalian bisa setting. Gue bikin low aja karena kadang agak berisik kalau kenceng. Ada volume unlock sama ada bahasa nih, kita bisa atur bahasa Inggris atau bahasa Mandarin aja. Nah, untuk HomeKit binding ini gue udah bound ya, udah gue pairing ke HomeKit-nya. Kalau kalian belum, tinggal di pairing aja dan dia nanti akan masuk ke Apple HomeKit kalian tadi. Nah, ini untuk aplikasi HomeKit, kalau gue cek di living room ada Aqara Smart Door Lock yang mana sekarang terkunci. Kalau gue mau buka, gue juga bisa pakai si aplikasi Apple HomeKit ini. Di posisi unlocking, baru dia kebuka. Kurang lebih kayak gitu, kita bisa kunci lagi juga langsung. Kalau udah binding sudah, tinggal manualnya. Ini ada beberapa manual kalau kalian perlu. Dan by the way, ini juga ada lubang kuncinya ya. Seperti kalian bisa lihat di manualnya, lubang kuncinya itu ada di sini nih. Ya, jadi ada keyhole di sini. Tapi kalau kalian misalnya jaga-jaga baterainya habis banget, terus pengen ngebuka, dia ada port USB Type-C. Di bagian bawahnya ini
yang bisa dipakai buat ngecas ya atau jumper baterainya sebentar buat ngidupin powernya biar kita bisa buka pintunya. Nah, kalau terjadi apa-apa juga sama si smart door lock ya kita bisa reset dari bagian belakang ini, yang mana ini juga tempat kompartemen baterainya. Dan di bawahnya ini ada tombol setting sama tombol reset. Di sini kita bisa pairing ke aplikasinya tadi. Nah, kalau ngomongin baterainya sendiri, klaimnya sendiri Aqara ini bisa sampai 1 tahun klaimnya dia ya. Dan yang uniknya juga adalah dari 8 baterai yang terpasang, sebenarnya itu cuma 4 baterai aja yang dipakai untuk dia berjalan ya. Jadi kalau kalian pasang 4 baterai aja itu dia tetap bisa jalan. Jadi sisanya ada apa? Kenapa ada 8 di sini? Karena 4-nya itu dipakai buat cadangan. Oke guys, ternyata baterainya tinggal 88%, yang mana kalau dihitung-hitung gue pakai 2 bulan berarti berkurang 12%. Sebulan kurang lebih 6%, jadi setahun sekitar 72% lah. Masih bakalan sisa sih harusnya. Terus di bawahnya juga ada kunciannya ya, dimana kita bisa kunci permanen di sini dan kita bisa grab handle ini ke dalam. Nah, itu dia ngasih kunci 2 lapis gitu. Jadi ya dijamin bakalan aman. Mungkin yang gue bisa bilang minus dibandingin gue sebelumnya juga bisa dibilang pakai semacam smart door lock. Dia itu nggak bisa di set permanen untuk buka. Gitu, yang mana memang di satu sisi bikin lebih santai sebenarnya kalau kita pengen keluar masuk karena nggak harus scan fingerprint atau scan pakai iPhone segala macem. Cuma di sisi lain juga jadi lebih aman sih ya memang ya, kita kalau masuk ya mesti pakai tadi authenticity-nya lah istilahnya kayak gitu ya. Karena gue waktu itu di rumah sebelumnya gue pakai smart door lock itu tuh gue akhirnya kebiasaan nggak ngunci dan ujung-ujungnya ada orang yang nggak dikenal tuh bisa masuk gitu. Dan itu memang lumayan bahaya makanya. Dan sekarang ya agak repot sedikit tapi paling nggak jadi lebih aman. Nah, untuk Aqara Smart Door Lock ini gue kemarin adanya di sekitar 2 jutaan, kalau nggak salah 2,5 juta pas lagi promo ya. Harga normal itu sekitar 2,7 gitu. Jadi nanti gue taruh link seperti biasa udah ada di bawah, tinggal diklik aja nanti di sana. Oke, itu tadi yang menurut gue esensial dan ini pemasangannya bisa dibilang susah-susah gampang sih ya, gue minta tukang untuk pasangin dan kalau kalian bisa lihat ini terlalu rapat sih sebenarnya masangnya, bagusnya agak di tengah dikit gitu. Cuma karena udah ada lubang bawaan dari pintunya, ya mau nggak mau ngikutin lubangnya aja gitu biar lebih mudah. Sip, kita lanjut. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat di atas sana ada sebuah CCTV ya, yang bisa dibilang CCTV analog ya kelihatannya ya, tapi sebenarnya itu adalah IP kamera karena dia terhubungnya menggunakan kabel LAN RJ45 ke servernya. Dan kalau kalian mungkin ingat dulu gue juga pernah bahas sejenisnya ya kamera yang bisa connect via LAN dan juga via Wi-Fi. Yes, ini sejenis yang sama tapi dia menggunakan aplikasinya sekarang udah jadi satu dari ProView. Nah, ProView sendiri itu punya beberapa jenis kamera ya, bisa buat indoor dan buat outdoor. Nah, sistemnya sendiri yang gue beli untuk rumah ini tuh yang 8 kamera ya, jadi 4 indoor dan 4 outdoor. Nah, yang indoor sendiri kameranya ada beberapa jenis ya, salah satunya yang kayak gini. Ini ada lampunya juga di bagian bawahnya ya, yang mana kalau pas malam dia juga terang. Nah, ada beberapa juga kamera yang outdoor, yang mana nih semua kamera IP itu langsung nyambung ke NVR-nya tadi. Jadi NVR-nya tadi bisa dimasukin hard disk yang mana fungsinya untuk nyimpen data dari kameranya. Nah, untuk akses kameranya tadi kita bisa pakai aplikasi di HP dan juga bisa lewat si NVR-nya tadi. Nah, untuk aplikasi di HP namanya ProView yang mana dia itu bisa tadi ya karena NVR gua 16 channel kita bisa nampilin 16 kamera kurang lebih. Tapi ini juga bisa ditambahin dengan kamera Wi-Fi-nya, yang mana kamera Wi-Fi-nya bisa kita gabungin ke dalam satu penampilan atau satu tampilan ini, atau kita bisa pisahin. Kalau kita pisahin itu bisa banyak banget kameranya, nggak perlu kalian gabungin jadi satu. Cuma kalau gua gabungin jadi satu, jadi totalnya itu gua ada sekitar 9, 10, 11 kamera dari ProView yang gua pakai untuk rumah ini. Nah, yang menarik dari kamera ProView, terutama yang versi Wi-Fi-nya adalah dia tuh ada versi dual lens ya. Jadi ada kamera yang PTZ yang mana dia itu bisa nge-capture 2 angle sekaligus dan itu juga ada yang buat outdoor-nya. Jadi kalian nggak butuh 2 kamera, cukup 1 kamera bisa langsung nge-capture 2 angle sekaligus. Nah, kalau kalian lihat sekarang gue udah ada 1 kamera dual yang PTZ di belakang ini, yang mana gue pakai tujuannya sebenarnya 1 bisa mantau ke angle sini, living room, dan 1 lagi bisa mantau ke dapur karena ini kayak perbatasan gitu dan gue ngerasa kayak pas posisinya. Jadi gue bisa atur aja nih 1 kamera itu dia bisa ngelihat ke arah dapur nih ya. Tuh, jadi 1 ke arah dapur, 1 ke arah kita nih yang lagi syuting. Jadi previewnya nanti kurang lebih kayak gini, kalian bisa lihat 2 angle sekaligus. Dan gue senang sih pakainya karena gue bisa lihat misalnya ada keluarga gue lagi di living room atau lagi masak di dapur, itu kelihatan semua lewat 1 kamera aja. Nah, yang unik juga dari kamera ProVision ini adalah kalau kalian yang pakai NVR-nya Hikvision itu bisa di-cross.
Dalam arti si kamera ProView ini bisa bekerja di NVR-nya Hikvision. Yang mana biasanya emang NVR-nya Hikvision itu sedikit lebih mahal ya. Tapi memang dia secara respon lebih cepat gue lihat dibandingin sama NVR-nya yang ProView ini. Jadi kalian bisa pilih sih sebenarnya ya. Kalau kalian mau pakai kameranya ProView, terus NVR-nya Hikvision itu bisa. Ini possible karena kamera ProView ini juga menggunakan sistem on-viv, yang mana banyak dari kalian juga suka komen kalau gue ngomongin CCTV, suka ditanya bisa on-viv nggak? Ini bisa, jadi sebenarnya bisa digabung mungkin ke NVR-NVR lain yang kompatibel, atau kalau kalian punya NAS yang kompatibel dengan on-viv itu juga mungkin bisa. Nah, untuk ProView ini sendiri, gue harus bilang secara kualitas gue puas ya pemakaiannya, harganya juga bisa dibilang affordable banget, dan garansinya juga jelas, garansi 2 tahun dan selalu bisa ganti baru kalau rusak. Kalau kalian pengen dipasangin, itu juga bisa, ada jasa pasangnya ya, yang bisa langsung ke rumah, itu dengan harga yang juga bersahabat. Sama satu lagi, kalau kalian masang kamera outdoor, terus kalian nggak ada colokan di outdoor, kalian bisa pakai kabel extension. Jadi dijual juga sama ProView, jadi mereka mikirin banget sih secara user experience biar gampang pakai CCTV yang smart. Nah, untuk CCTV-nya yang gue pakai ada 3 jenis nih ya kalau yang WiFi. Pertama yang indoor tadi PTZ yang 4 megapiksel itu di harga 200 ribuan. Kalau yang dual lens yang PTZ yang bisa gerak-gerak itu di 300 ribuan. Sama ada juga yang dual outdoor, itu sedikit lebih mahal karena ada IP ratingnya itu di 400 ribuan. So yang menarik kalau kalian yang memang lagi pengen upgrade ya security di rumah, selain tadi bisa pakai door lock yang oke, bisa pakai smart CCTV. Kalau gue sendiri pakai smart CCTV buat di kamar, tapi juga penting punya CCTV yang emang udah pasti bekerja, karena kan CCTV yang WiFi itu bergantung sama WiFi. Kalau ini yang analog istilahnya ya, atau yang pakai kabel, dia akan selalu ngerekam 24/7 gitu, dan jarang bermasalah sih selama gua pakai. Makanya kalau kalian pengen cek, nanti gua taruh link seperti biasa di bawah. Ini rekomendasi dari gua bayar sendiri semua, nggak di endorse, tapi gue pengen share aja, mana tau bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, itu aja guys, thank you semua yang udah nonton video ini. Mungkin kita nanti akan next bahas lebih ribet, lebih ruwet lagi, lebih ada automation, lebih ada canggih-canggihnya di next video. Jadi kalau kalian pengen, make sure di like dulu video ini, di subscribe, dan di komen di bawah ya. Jadi gue tahu kalian pengen kita bahas apa nih. Terutama buat di rumah, sekarang gue lagi seneng-seneng ya bikin konten di rumah, soal rumah, dan mana tahu bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Oke? Thank you semua yang udah nonton, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao!